Dulu kita bangga mengatakan Jokowi adalah kita. Tapi bisa saja kita akhirnya harus say goodbye dengan mengatakan Jokowi adalah mereka. Jokowi adalah kita atau Jokowi adalah mereka? Mari kita simak. Coming soon. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Pernah dengar kalimat Jokowi adalah kita? Kalian yang mendukung Jokowi pasti sudah pernah mendengar ini. Kalimat ini sebenarnya adalah judul film dengan judul yang sama. Film ini mengangkat tentang kehidupan Jokowi di layar lebar. Sebenarnya apa yang akan saya ceritakan ini tidak ada kaitannya dengan film ini. Saya hanya meminjam istilah Jokowi adalah kita. Kenapa Jokowi adalah kita? Karena kita semua tahu persis Jokowi adalah presiden yang berasal dari kalangan non-militer. Jokowi adalah rakyat biasa, kehidupannya sederhana, wong cilik, tapi berhasil menjadi presiden di negara ini. Prestasinya bisa dibilang sangat luar biasa. Jadi wali kota Solo 2 periode, gubernur DKI 2 tahun, dan puncaknya menjadi presiden selama 2 periode. Mungkin hanya Jokowi yang berhasil menang di semua pilkada atau pilpres yang dia ikuti, tanpa kalah satu kali pun. Jokowi yang dikenal merakyat, dekat dengan rakyat kecil, tidak segan-segan berdekatan dengan masyarakat, membuat banyak orang merasa Jokowi sama seperti mereka. Jokowi sama seperti kita, rakyat biasa, dekat dengan rakyat, tidak berlagak sok eksklusif dikelilingi tembok pemisah sehingga rakyat tidak bisa mendekat. Jokowi kalau dilihat secara sekilas, dari gaya dan pembawaannya, tidak ada bedanya dengan rakyat biasa. Bahkan ada yang bilang Jokowi sebenarnya tidak punya potongan seperti presiden. Bagi orang yang tidak kenal dia, mungkin tidak akan percaya Jokowi adalah seorang kepala negara. Jokowi bisa berbaur dengan semua kalangan. Makanya masyarakat merasa dekat dengan dia. Masyarakat merasa Jokowi adalah bagian dari mereka. Tidak heran tingkat kepuasan Jokowi sempat mencapai titik tertinggi yaitu 81,9%. Jokowi adalah kita. Itulah yang membuat masyarakat merasa sayang dengan Jokowi, percaya dengan Jokowi, yakin dengan Jokowi. Mereka tidak ragu Jokowi bekerja hanya untuk kepentingan negara ini. Banyak yang bangga dengan mengatakan Jokowi adalah salah satu pemimpin the best di negara ini. Banyak yang merasa terhormat Indonesia dipimpin oleh Jokowi. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang terharu saat berjumpa dengan Jokowi. Pemandangan seperti ini jarang dijumpai oleh presiden-presiden sebelumnya. Alasannya yaitu tadi, Jokowi lebih terlihat seperti rakyat biasa, bukan seorang presiden. Masyarakat merasa Jokowi adalah bagian dari mereka. Tapi, siapa sangka, rasa bangga dan hormat kepada Jokowi pelan-pelan mulai luntur. Ini akibat masalah besar yang terkait dengan diobrak-abriknya hukum di negara ini demi memuluskan langkah seorang anak muda untuk maju di Pilpres 2024. Puncaknya adalah MK meloloskan salah satu gugatan dari seorang mahasiswa. Dampaknya adalah orang yang belum berusia 40 tahun bisa maju di Pilpres asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Masyarakat mulai gerah. Banyak yang kesal dan mengutuk. Bahkan mereka yang mengawal dan mendukung Jokowi selama ini ikut protes dan kecewa. Putusan MK ini dianggap membuka pintu yang selama ini digembok. Pintu ini dibuka paksa agar Gibran bisa masuk ke ajang Pilpres. Sindiran dan pelesetan mahkamah keluarga sudah menyebar kemana-mana. Wajar masyarakat gerah. Ketua MK adalah iparnya Jokowi, pamannya Gibran. Apalagi salah satu hakim MK yang bernama Saldi Isra, dia bingung. Sejak menjadi hakim MK tahun 2017, baru kali ini dia mengalami peristiwa aneh yang luar biasa. MK berubah pendirian dalam waktu singkat. Yang lebih aneh lagi, pada 19 September 2023, Ketua MK tidak ikut dalam rapat permusyawaratan hakim. Cuma ada 8 hakim. Hasilnya, 6 hakim menolak.
Tapi di rapat yang kedua pada tanggal 21 September untuk memutus perkara nomor 90 dan 91, Ketua MK ikut rapat. Intinya, Saldi Isra mengatakan komposisi dan putusan hakim berubah setelah Ketua MK ikut rapat. Sebagai orang awam, masyarakat pasti curiga dan berpikir bahwa mahkamah keluarga ternyata bukan mitos. Efeknya melebar kemana-mana. Nama Jokowi terkikis habis karena dianggap setuju dengan pencalonan Gibran sebagai cawapres. Gibran dihujat habis-habisan karena belum lama jadi wali kota, langsung kebelet menjadi wakil presiden. Sebenarnya, saya tidak mau terlalu menyimpulkan sampai saat ini. Saya masih menunggu semua sampai babak akhir, sampai ada kepastian atau minimal sampai semua capres-cawapres diumumkan. Bisa jadi semua kisruh ini adalah langkah catur kelompok Prabowo yang berhasil memecah belah pendukung Jokowi dengan cara mengadu domba dengan membabi buta. Prabowo nafsunya sudah tidak tertahankan, seolah kalau dia tidak menjadi presiden di 2024 itu adalah kiamat. Prabowo mati-matian mendekati keluarga Jokowi supaya kecipratan endorse dan dukungan. Berkali-kali dia meminang Gibran sebagai cawapres, tapi saat itu belum ada kepastian. Prabowo berusaha menarik sebagian pendukung Jokowi dengan cara melontarkan berbagai isu dengan sistematis. Prabowo ngiler dengan hasil survei, di mana lebih dari 80% rakyat puas dengan kinerja Jokowi. Ada yang percaya Jokowi bukan dibalik semua ini. Ini adalah ulah dari kelompok Prabowo yang berakrobat terlalu tinggi. Manuver Prabowo menghancurkan nama Jokowi dalam sekejap. Sebaliknya, banyak yang percaya semua ini adalah akibat dari dinasti politik yang sedang dibangun Jokowi selama ini. Ini yang membuat banyak pendukung Jokowi kecewa, sedih, syok, bahkan marah. Banyak yang menyesal sudah mendukung Jokowi, tapi endingnya pahit seperti ini. Mereka merasa Jokowi dulunya adalah sosok sempurna dan panutan, tapi ternyata semua itu cuma kamuflase. Saya tetap akan menunggu kepastian. Pendaftaran selesai tanggal 25 November. Di situ kita akan menilai siapa sosok Jokowi dan Gibran yang sebenarnya. Apakah mereka akan dianggap sebagai negarawan atau cuma memikirkan ambisinya? Fase berikutnya dalam waktu dekat adalah sosok Gibran. Dia dikabarkan akan pindah ke partai berwarna kuning dan menjadi cawapres Prabowo. Kalau itu terjadi, maka tidak perlu bukti apapun lagi. Semua sudah jelas. Dari awal Jokowi dan Gibran tidak tegas dalam bersikap. Ini yang membuat banyak orang curiga dengan niat mereka. Seandainya Gibran tegas mengatakan tidak, putusan MK ini tidak akan heboh. Gibran mengambang dan itu yang mengundang spekulasi dan isu liar. Jadi kesimpulannya, cepat atau lambat kita akan melihat apa langkah Jokowi selanjutnya. Dulu kita bangga mengatakan Jokowi adalah kita. Tapi bisa saja kita akhirnya harus say goodbye dengan mengatakan Jokowi adalah mereka. Jokowi adalah kita atau Jokowi adalah mereka? Mari kita simak. Coming soon. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.